Informatika Unpar sudah tersebar di banyak perusahaan dengan berbagai profesi, seperti software developer, IT professional, technopreneur, data scientist, dan lain sebagainya. Ada pula di antara mereka yang melanjutkan studi S2 sampai ke luar negeri, seperti di Inggris, Belanda, dan Jerman. Berikut beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa Informatika Unpar. Gak perlu ragu lagi, IF Unpar aja. Master the base, conquer the rest. Dengan bimbingan tenaga pengajar terbaik lulusan nasional dan dunia, tidak harus menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 1,5 bulan sejak dinyatakan lulus, kamu bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang kamu impikan. Bahkan 92% dari lulusan program studi informatika Universitas Katolik Parahyangan bekerja di bidang yang sesuai. Universitas Katolik Parahyangan menyediakan program studi informatika dengan lulusan yang dapat bersaing di mancanegara. Memiliki kurikulum yang terbaik untuk mendukung kamu belajar membangun perangkat lunak. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program student exchange sehingga kamu dapat memiliki wawasan yang lebih luas. Kami memiliki program Computing Science di mana kamu akan mempelajari AI, Web Development, Game Development, dan Application Development, dan ini cocok banget buat kamu yang ingin menciptakan dunia game interaktif sendiri. Atau kamu ingin mengolah dan menganalisis Big Data. Kami memiliki program Data Science yang masih sedikit di Indonesia. Kamu bisa belajar programming with Python, recommendation system, Big Data, dan Data Visualization. Program Data Science memungkinkan kamu untuk mendapatkan informasi berharga dari berbagai jenis data, bahkan Big Data. Di sini, kamu juga bisa mengambil mata kuliah bersertifikat profesional yang bekerja sama dengan perusahaan IT terkemuka seperti sertifikasi Cyber Security Operations, sertifikasi DevOps, sertifikasi administrasi jaringan komputer. Kami juga bekerja sama dengan On Games, Sangnila Arts Academy, Huawei, Cisco, Oracle, dan masih banyak lagi. Bahkan bukan hanya dosen dan mahasiswa saja yang berprestasi. Lulusannya juga memiliki berbagai prestasi. Di antaranya adalah owner dari On Games atau yang dikenal dengan Game Tahu Bulat, VP BCA, dan beberapa ada yang melanjutkan studi di berbagai kampus di luar negeri. Halo semua, saya adalah salah satu alumni Informatika Unpar yang sekarang bekerja sebagai IT spesialis di salah satu bank ternama di Indonesia. Bekal ilmu yang saya dapatkan di Informatika Unpar membuat saya dapat bersaing di dunia kerja. Tidak hanya itu, beberapa rekan alumni pun sekarang telah sukses menjadi teknopreneur. Jadi teknopreneur atau profesional, siapa takut? Sekarang waktunya kamu untuk terbang tinggi di angkasa, meraih mimpi, dan membebaskan asa di program studi informatika Universitas Katolik Parahyangan. Bingung mau kuliah apa dan di mana? Informatika Unpar aja. Informatika Unpar. Kenalan dulu yuk sama jurusan informatika. Informatika, atau sering disebut IF, adalah jurusan yang mempelajari teknik-teknik penyelesaian masalah atau problem solving dengan cara membangun perangkat lunak atau software. Harus jaga komputer. Itu jurusan yang para Pasti jadi dipakai asik orang gadget Arab tuh. ya. Dilihat cuma kode dan rumus. Nope. Kamu cuma perlu menjadi orang yang kreatif dan mau bekerja keras. Selamat sore. Suara saya terdengar nggak? Moga-moga terdengar ya. Sebentar, saya kayaknya pastikan dulu. Saya bisa Terdengar, Pak. Makasih, Pak Basilius. Baik, selamat sore. Sore. Terima Sore, kasih. Pak. Buah mangga, buah kedondong. Sore ini kita technical meeting dong. Selamat sore, Bapak, Ibu,
guru, kepada para siswa. Terima kasih telah menjadi bagian sebagai pendaftar. Kita ada 190 tim ya yang mendaftar ya, plus minus ya. 192 tim. Terima kasih sudah mendaftar dan terima kasih sore ini sudah bergabung di technical meeting. Technical meeting ini mungkin tidak akan terlalu lama kecuali kalau banyak pertanyaan, karena sebenarnya memang informasi-informasi itu ada di website dan ada di Juknis yang bisa di-download. Jadi mungkin saya demonstrasikan saja, saya share screen dulu. Oh, oke. Inan bisa tolong di-enable saya share screen? Oke. Jadi saya masih menunggu izin untuk bisa share screen. Jadi saya akan demokan nanti bagaimana Anda mengikuti babak 1 ya. Oke, saya sudah dapat. Ya. Nah, jadi seperti yang mungkin sudah diketahui sebelumnya, ini layar saya moga-moga sudah terlihat ya. Kalau belum, mohon diinformasikan kembali. Kita ada webpage-nya, informasi ada di situ di informatika.unpar.ac.id/chips. Karena Anda bisa mendownload Juknis ya. Nah, Juknis ini sebaiknya secara berkala diupdate karena kadang-kadang ada koreksi walaupun minor, tapi mungkin bisa bermanfaat. Nah, ini kalau diklik nanti bisa membuka PDF-nya. Silakan bisa juga sambil dibaca-baca. Versi terakhir ini versi yang baru diupdate 2 hari lalu, yaitu 17 Oktober. Jadi kalau masih ada versi lama boleh dicoba di-download lagi. Di sini ada aturan-aturannya sambil dibaca, sambil saya demonstrasikan bagaimana nanti adik-adik ya, nanti siswanya yang akan menggunakan platform Moodle ini untuk mengikuti penyisihan babak pertama. Nah, alamatnya itu ada di Juknis atau bisa dilihat di sini di chips.if.unpar.id. Jadi agak berbeda alamatnya. Kemudian setelah Anda masuk nanti Anda login ya. Nah, loginnya dengan username dan password yang seperti apa? Username dan password itu dikirimkan ke email siswa peserta pertama. Ya, sekali lagi informasi username dan password itu tidak dikirimkan ke guru pembimbing, tidak dikirimkan ke WhatsApp, melainkan dikirimkan ke email peserta pertama. Nah, jika timnya belum mendapatkan email tersebut, nanti bisa raise hand di sesi tanya jawab ataupun menghubungi kontak person kami ya. WhatsApp-nya ada di webpage ini di bagian paling bawah di sini ya, dengan Pak Raymond nanti kami bantu untuk dicek nyangkut di mana nih informasinya. Ya. Nah, setelah Anda membuka, sudah dapat username dan password, Anda login. Seperti ini. Ya. Kemudian masuk ke menu My Courses. Ya, menu My Courses, setelah itu masuk ke menu uji coba dan babak 1. Nah, di sini saya berpura-pura dulu sebagai peserta ya, jadi sebagai student. Nah, kalau saya masuk ke sini ya, pada sore hari ini hanya akan ada satu kuis di sini ya, bentuknya kuis. Ada satu kuis namanya uji coba. Pada hari pelaksanaan babak 1 nanti di hari Sabtu, ini akan ada satu lagi di bawah sini nanti ya. Akan ada satu lagi nanti yang dibuka adalah yang di bawah sini. Ya, jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan dan nanti teman-teman juga bisa mencoba ya. Klik uji coba di sini. Nah, jadi nanti Anda akan bisa melakukan attempt. Ya, jadi kalau sudah siap, itu Anda langsung lakukan attempt. Nah, di sini sama seperti nanti pada saat babak 1, Anda cuma bisa 1 kali attempt. Ya, 1 kali mencoba saja. Dan dibatasi waktunya 1 jam. Ya, jadi nanti diingatkan kembali babak 1 itu sebenarnya waktu yang diberikan adalah 2 jam, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Jakarta.
sorry, waktu Bandung sih sama aja sebenarnya. Tapi di rentang waktu itu Anda bebas memulai pukul berapa saja, ya. Tapi sejak Anda memulai melihat soal pertama, itu timer akan berjalan dan dihitung mundur 1 jam. Jadi kalau Anda misalkan mulainya 8.30, 9.30 itu saat Anda sudah harus submit, sudah harus menyelesaikan. Ya. Jadi tidak sampai jam 10 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya coba dulu attempt quiz ya. Jadi nanti akan diberikan informasi lagi di mana Anda bisa membaca lagi, memastikan, kemudian Anda bisa klik start attempt. Nah, mulai akan diberikan soalnya ya. Di sini ada di uji coba ini ada 5 soal, kalau nanti ada 20 soal ya. Jadi di sini hanya untuk uji coba, misalkan sebuah tongkat sepanjang 100 meter dijadikan 100 potongan dengan panjang masing-masing 1 meter. Berapakah minimum banyak pemotongan? Ada yang bisa bantu saya? Jawabannya berapa? Soal. Oke, saya nembak aja ya 100 ya. Oke, nah kemudian saya membaca dan mengerjakan soal berikutnya ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya di sini boleh resen ya. Tadi saya sempat lihat ada yang resen tapi diturunkan lagi. Kalau mau boleh ditahan aja. Ya. Nah, ini Anda pada saat mengerjakan ini Anda bisa bolak-balik ya. Jadi ada navigasinya di sebelah kanan ini. Misalkan nih Anda udah mengerjakan nomor 3 gitu ya. Anda mau balik ke nomor 1 boleh ada di previous page gitu ya. Atau lihat di sini lompat-lompat boleh. Ya. Kalau yang hitam ini, yang abu-abu ini artinya sudah dijawab. Kalau yang masih putih ini belum dijawab, gitu ya. Nah ini coba saya jawab, kemudian nomor 4 saya kosongkan aja dulu ya. Nah ini saya finish attempt. Nah kalau finish attempt jangan khawatir itu belum tersubmit, tapi nanti akan ada rekapnya ya. Jadi nomor 1 sudah dijawab, nomor 2, nomor 3 sudah dijawab. Nah nomor 4 ini kan belum dijawab, jadi Anda baiknya balik lagi ya, ditembak aja siapa tahu berhasil gitu ya. Itu next page, lalu finish attempt gitu ya. Sayang kalau nggak di maaf saya koreksi ya. Saya baru ingat di Juknis kalau salah jawab itu -1, kalau jawabannya benar +4. Jadi jangan mengikuti jejak saya ya. Misalkan nggak jadi nih, wah nggak yakin, ya udah bisa clear my choice di sini ya. Nah jadi ini kosong lagi ya, lalu finish attempt. Yang ini saya nomor 4 nggak yakin, jadi saya nggak jawab. Ya, jadi nanti bisa dibaca juga di Juknis ya. Kalau benar itu +4, kalau salah -1. Ya, kalau nggak yakin mungkin tidak perlu dijawab. Kalau sudah yakin sekali, Anda bisa submit all and finish. Nah, di sini sesuai aturan Juknis adalah Anda wajib mengklik submit all dan finish ini. Sekali lagi Anda wajib mengklik ini. Kalau tidak dan waktunya sudah habis, jawaban Anda tidak diperhitungkan. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa untuk klik submit all and finish. Ya, disarankan itu jangan 1 jam penuh ya. 5 menit sebelum deadline kan ada time lapse-nya di sini selalu keluar ya. Kalau sudah 5 menit submit all aja gitu ya, 5 menit. Daripada Anda nanti gagal, daripada malah tidak tersubmit gitu. Jadi mending submit all and finish, dan memang setelah ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, silakan Anda atur spare waktu supaya bisa tetap submit. Di Juknis juga itu dituliskan bahwa mohon maaf kami tidak memberikan keringanan untuk misalkan mati lampu, internet mati. Jadi mohon siapkan backup plan masing-masing ya, untuk bisa menjadi backup plan kalau ada kendala di internet. Begitu. Kemudian satu hal juga dari Juknis yang mungkin saya perlu ingatkan adalah kemarin ada tambahan poin kecil di belakang bahwa pada saat pelaksanaan itu nanti tidak ada ralat dan tidak ada klarifikasi. Jadi pada hari Sabtu nanti itu seluruhnya online di sini, tidak ada Zoom, dan kerjakan apa adanya. Ya, kalau memang
ada benar-benar yang harus ditanyakan, itu boleh nanti WhatsApp ke hotline, tetapi belum tentu dijawab dengan belum tentu responsif ya, gitu. Karena memang soal apa adanya, kita fair ke semua. Kalau tidak ada yang diklarifikasi, satu tidak diklarifikasi, yang lain juga tidak dapat klarifikasi. Ya, jadi kerjakan apa adanya. Jika Anda tidak yakin nih kayaknya soalnya salah, coba aja nebak-nebak secara psikologi, kira-kira nih pembuat soalnya ngaconya di mana, terus saya kalau mau dapat jawaban yang dapat poin di mana sih, gitu ya. Jadi silakan strateginya diatur ya. Di sini saya coba submit all and finish. Dia beri warning lagi ya kalau Anda yakin, tapi silakan dipertimbangkan sendiri ya, apakah mau 0 atau -1 atau 4 gitu kan. Ya, setelah itu submit all and finish. Sesudah selesai, sudah tinggal menunggu saja pengumuman di webpage. Ya, jadi untuk babak 1 tinggal menunggu pengumuman di webpage siapa yang lolos ke babak 2 dan nanti akan mengikuti di tempat yang sama untuk babak keduanya. Ya, untuk babak keduanya kurang lebih sama caranya. Nanti akan ada nanti ada babak 1, di bawahnya ada babak 2, tapi nanti kita akan email kembali sih untuk detailnya ya, tapi kurang lebih platformnya akan sama untuk babak 2. Itu 20 besar, setelah itu nanti diambil 5 besar ya kalau nggak salah ya, 5 tim. Itu yang nanti akan kita brief lagi untuk final ya. Kalau saya brief untuk final sekarang kayaknya agak membosankan ya, nanti yang sudah lolos aja. Kira-kira seperti ya, maaf. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Baik, terima kasih Bu. Kebetulan sudah selesai juga. Jadi silakan saya buka sesi tanya jawab. Boleh mungkin raise hand saja ya supaya agak teratur. Nanti boleh disebutkan namanya. Kemudian langsung pertanyaannya. Silakan Bapak, Ibu, atau adik-adik. Silakan jika ada yang mau bertanya, raise hand. Oke, ada yang chat ya, sebentar. Saya layani yang chat dulu ya. Ini Bartolomeo raise hand ya, sebentar. Dalam email disebutkan diminta untuk mengganti password. Oh ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya, adik atau Ibu Sinta. Betul, jadi di sistem yang kita pakai, passwordnya itu sudah di-generate, dan itu ada kewajiban setelah Anda login, Anda akan diminta untuk mengganti password. Jadi saya sarankan untuk mencobanya dari sekarang ya. Pastikan Anda bisa login, pastikan username-nya sudah sesuai, bisa login, password sudah diganti, jangan nanti pas hari H kelabakan, wah passwordnya salah atau belum berhasil. Nah itu nanti kami juga akan kerepotan untuk menangani satu-satu dan kalian juga akan responnya lambat nanti. Begitu ya, jadi silakan dilakukan dulu dari sekarang. Baik, tadi ada yang raise hand dulu ya, tadi raise hand masih ada nggak ya? Udah nggak ada yang raise hand ya? Baik, oke. Oh ini dari Bartolomeo. Maaf, sebelum Bartolomeo, Bara Malik Ali ya. Apakah saya mau tanya, apakah nanti saat lomba kita akan diawasi? Ya, diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Waduh. Begini, baik. Nah, di sini kalau teman-teman adik-adik yang suka ikut lomba-lomba dari Pusat Prestasi Nasional punya Kemendikbud, gitu kan motonya mereka adalah jujur itu juara ya. Jadi saya harap sih kalian jujur semua gitu ya. Dan kita juga memiliki beberapa mekanisme ya untuk mendeteksi kecurangan, dan di Juknis itu juga sudah ditulis jika ada jika ada kecurangan, ya panitia berhak mendiskualifikasi tim yang terdeteksi melakukan usaha peretasan, berbuat curang, atau hal-hal yang mengganggu kinerja server. Ya, jadi kami ada dari sisi soal juga sudah dibuat sedemikian rupa supaya tidak mudah dicurangi, ya.
Juga kita ada cara-cara untuk mendeteksi, ini udah ke-6 kali ya kita melakukan chips, mulai mengetahui kalau ada yang curang. Jadi tolong tidak berbuat curang, tapi jawabannya tidak ada yang mengawasi. Ya, kami yang mengawasi dari jarak jauh dan Tuhan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bartolomeo. Apakah kita bisa mendapatkan kisi-kisi untuk lomba? Nah, kisi-kisinya seperti yang tadi terlihat di layar saya. Dan nanti Anda bisa lakukan juga ya. Saya sangat menyarankan mencoba ya, uji cobanya. Nah, itu ada 5 soal. Itu kisi-kisinya seperti itu ya. Akan sama formatnya, pilihan ganda ya. Begitu. Kemudian untuk Maria Amanda, pertanyaan pertama, apakah untuk per tim menggunakan 1 PC atau 2 PC? Per tim menggunakan 1 PC ya. Jadi ini kalau di Juknis nanti juga bisa dibaca, kita batasi 1 login aja. Ya, 1 login 1 PC. Jadi tolong gunakan 1 PC. Jika Anda berkelompok berdua dan ingin bekerja sama, silakan nongkrong di kafe, di coffee shop, atau pakai Zoom, pakai Google Meet, silakan. Ya. Pertanyaan nomor 2, apakah soal algoritma termasuk? Nah, ini kebetulan saya punya tim soal di sini. Ini jawabannya apa ya, Pak Husno? Algoritma termasuk nggak? Oh, baik. Silakan, Pak Husno. Ya, suara saya terdengar ya. Untuk soal, mungkin saja ada soal-soal yang kamu harus selesaikan dengan algoritma tertentu, tapi kamu tidak diminta untuk menuliskan satu algoritma tertentu atau bahkan mengimplementasikannya dalam bentuk program komputer juga tidak. Jadi soal-soalnya dibuat untuk bisa kamu selesaikan menggunakan logik. Kalau misalnya kebetulan ada orang yang mengetahui teknik atau algoritma tertentu dan ingin menggunakan itu untuk menyelesaikan problem yang diberikan pada soal, ya tentu saja kami tidak bisa melarang itu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih, Pak Husno. Nah, itu yang buat soalnya tuh. Kalau soalnya susah, nanti protesnya ditujukan ke Pak Husnul ya. Kalau kegampangan juga. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari Nathan Lee. Permisi Kak, saya berpengalaman pernah dituduh membuka tab baru selama pengerjaan suatu lomba. Waduh, sedih sekali ya dituduh untuk sesuatu yang tidak Anda lakukan. Padahal saya tidak membuka. Apakah saya perlu screen record selama pengerjaan lomba sebagai barang bukti? Jawabannya tidak perlu ya. Saya nggak tahu, kelihatannya sih Nathan Lee bukan mengikuti chips ya saat dituduh seperti itu, karena kami tidak pernah menuduh ya rasanya. Itu mungkin menggunakan sistem apa itu yang Safe Browser Exam ya. Nah, itu kita tidak menggunakan Safe Browser Exam dengan berbagai pertimbangan ya. Salah satunya supaya tidak menyulitkan juga. Screen record tidak perlu ya. Jadi kami pasti ada mendeteksi kalau ada kecurangan, tapi kami tidak melarang pembukaan tab baru, ya silakan, gitu ya. Karena soalnya juga ini ya Pak Husnul ya, ini soal yang mikir yang jawabannya nggak ada di Google ya. Boleh cari di Bing, di Google, di Tripod dan lain-lain. Tripod tuh search engine zaman dulu kalau nggak salah ya. Oke, anyway. Pertanyaan berikutnya, Jesslyn, berapakah jumlah soal untuk babak 1? Jawabannya adalah 20 soal. Dari Tan William, permisi Kak, apakah ada file PDF atau PPT untuk panduan lomba? Jadi tadi saya terlambat, jadi beberapa terlewat. Oke, saya share screen lagi. Tidak ada PPT ya, tidak ada PPT atau PDF. Informasi bisa dilihat di informatika.unpar.ac.id/chips. Seharusnya teman-teman udah tahu juga ya, di poster ada alamatnya. Silakan Anda membuka petunjuk teknis. Ya. Jadi bentuknya bukan PowerPoint tapi PDF. Nah, di sini ada informasi lengkap caranya seperti apa. Mungkin yang saya ingatkan kembali untuk yang baru datang adalah bahwa untuk masuk ke babak 1 ya, itu sudah dikirimkan username dan password
dikirimkan ke email peserta 1. Ya, jadi bukan ke WhatsApp, bukan ke guru pembimbing, tetapi ke peserta 1. Jika Anda belum menerima atau ada kesulitan untuk login, silakan boleh ditanyakan sekarang atau nanti kontak ke WhatsApp hotline ya. Tapi tolong dilakukan sebelum hari H, karena kalau hari H semuanya bertanya, kami akan lambat menjawabnya dan Anda juga akan dirugikan. Begitu ya, moga-moga menjawab. Dan nanti ini rekamannya juga ya akan kami upload ke YouTube Informatika. YouTube nanti bisa saya masukkan juga di linknya nanti di webpage. Oke, Joshua maaf saya mute dulu ya. Oke, sudah. Apakah semua soalnya hanya matematika saja? Nah ini kombinasi ya Pak Husnul ya. Oke, sebentar akan dijawab Pak Husnul. Oke, sebenarnya kalau menurut saya tidak tepat juga kalau dibilang soalnya adalah soal matematika, karena seperti nama lombanya ini adalah competition in problem solving ya, dan computer dan informatics. Jadi fokusnya itu adalah problem solving, bukan soal matematika. Misalnya kamu disuruh menghitung integral dari 0 sampai 12 fx bla 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 dx gitu, hal-hal yang matematika banget kayak gitu tuh enggak. Jadi soal yang diberikan itu adalah soal yang kamu bisa selesaikan dengan menggunakan logik. Jadi bukan, ya tujuannya problem solving ya, jadi bukan misalnya menghafal 2 akar dari persamaan kuadrat adalah kembar, maka bagaimana misalnya apa saja yang mungkin dari persamaan kuadrat tersebut, yang kayak gitu yang dihafal gitu, kayaknya nggak ada sih. Bukan kayaknya sih, dipastikan tidak ada. Oke, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Husnul. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh pakai kalkulator? Boleh ya? Boleh. Silakan. Tidak perlu juga. Ya. Mungkin latihan buat nanti kalau udah jadi mahasiswa gitu, kalau mau ujian kan bawa buku yang tebal gitu, biar lebih tenang aja ujiannya gitu. Jadi kalau mau bawa kalkulator biar lebih tenang, ikut babak penyisiannya juga boleh sih. Ya, walaupun mungkin nggak kepake ya. Dari Rivaldo Sindo, variasi soalnya apa? Hanya pilihan ganda? Ya, hanya pilihan ganda. 20 nomor ya. Kemudian, jika hanya bisa login di satu komputer, sehingga dari satu tim yang submit jawaban satu saja. Betul. Jadi satu saja yang login dan satu saja yang submit ya. Dan apakah lomba akan otomatis didiskualifikasi jika website tidak sengaja di-close? Nah, pertanyaan bagus. Tidak perlu khawatir Anda terclose ya, karena ada sessionnya. Nanti saya pastikan tim teknis koreksi saya kalau salah, tapi misalkan nih komputer Anda login di satu komputer, kemudian Anda udah mengerjakan 10 soal gitu ya, kemudian komputernya meledak gitu, meledak ya, terus amit-amit sih, ngeheng gitu, terus Anda pindah komputer, nah itu nanti jawabannya akan dibawa ya ke komputer kedua kan, cuma di komputer pertama loginnya jadi tidak valid lagi gitu ya, jadi silakan tidak didiskualifikasi, boleh pindah-pindah komputer kalau ada kendala ya. Tapi kalau tidak ada kendala jangan pindah komputer, karena kalau Anda login di komputer kedua nanti komputer pertama akan terlog out gitu. Ya, jadi mekanismenya seperti itu. Ya, jadi boleh tidak didiskualifikasi. Oke, jadi mungkin ini saya tekankan lagi terkait tadi karena di awal saya sempat bilang bahwa pastikan Anda punya backup plan. Internet mati, ganti handphone. Komputer rusak, ganti handphone. Internet sulit, ganti koneksi. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberikan keringanan untuk mereka yang mengalami gangguan teknis. Anda harus siapkan backup plan. Pertanyaan dari Raywan, apakah boleh pakai Excel? Waduh, kalkulator boleh, Excel gimana Pak Husnul? Boleh ya? Boleh. Excel juga boleh ya? Gitu. Oke, jadi sebenarnya kami tidak membatasi apakah peserta ingin menggunakan tools apa gitu ya untuk menyelesaikannya. Jadi, tapi memang dirancang soalnya itu bisa diselesaikan tanpa menggunakan itu. Jadi misalnya nih ada yang memang jago algoritma, jago programming, terus dia merasa soal ini bisa di coding gitu untuk ngejawabnya ya silakan aja gitu.
Tapi diperhitungkan, jangan-jangan kalau pakai bikin kode programnya dulu itu justru udah keburu habis waktu gitu ya untuk menjawab satu soal aja. Jadi ya tools-nya kalau misalnya memang kamu merasa ada satu tools tertentu yang bisa ngebantu kamu menjawab, ya silakan saja dipakai. Tidak ada larangan. Toh kami juga tidak bisa mengawasi kan apa yang kalian buka atau tools apa yang kalian gunakan. Baik, makasih Pak Husnul. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh merancang sebuah program untuk menyelesaikan soal? Tadi sudah dijawab ya, boleh ya. Maaf Kak, tadi saya lupa ada berapa soal ya Kak? 20 ya, 20 pilihan ganda. Apakah link bab 1 dan passwordnya akan dibagikan? Nah, ini ke Joshua ya, Joshua Cristiano. Link babak 1 dan password, itu silakan Anda memeriksa email yang sudah didaftarkan untuk peserta pertama. Jadi, per sore ini harusnya Anda sudah mendapatkan email yang berisi link dan username dan password untuk mengikuti babak pertama. Jika tidak mengikuti, jika tidak mendapatkan, silakan bisa ditanyakan di sini atau chat ke hotline WhatsApp. Ya. Selain itu, linknya saja ya, bukan username dan password, link juga ada di Juknis. Jadi silakan membaca Juknis. Dari Maria Amanda, apakah selama mengerjakan soal ada join Zoom atau open cam? Tidak ada. Tapi kalau Anda berkelompok dan berdua dan di tempat yang berbeda, silakan Anda berdua setup Zoom masing-masing. Jadi di sini diulang kembali bahwa kami tidak menerapkan aturan bahwa Anda harus record screen, Anda harus open cam, Anda harus join Zoom ke kami, tidak ada. Nanti di babak final ada. Kalau sekarang tidak ada. Ya. Karena capek juga 192 kamera harus kami pantau, itu sulit sekali. Ya. Dari John Sebastian, siang Pak Pascal. Oh Pak John ya, siswa kami ada yang berhalangan saat lomba. Apakah sebelum waktu lomba masih bisa diganti personilnya? Ini kemarin kayaknya ada pertanyaan di WhatsApp ya. Oh udah ngechat. Kemarin boleh nggak sih? Kemarin tuh gantinya pemain peserta dua. Yang ini diganti dua-duanya. Sebentar ya. Pak John, terkait pertanyaan John Sebastian ya, Pak John Sebastian, terkait pertanyaan apakah sebelum waktu lomba masih bisa diganti personilnya? Nah ini sebenarnya secara prinsip sih sebenarnya tidak terlalu masalah, cuma takutnya itu, bukan takutnya, maksudnya yang jadi kerepotan adalah user account-nya. Jadi mungkin untuk sementara ya, misalkan siswanya kan berhalangan, mohon siswanya yang sudah didaftarkan emailnya berkoordinasi dengan peserta barunya. Nanti menyusul, nanti bisa di WhatsApp ke kami, pergantiannya seperti apa dan alasannya seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti kami akan sangat kerepotan kalau harus mengubah user account yang sudah ada menjadi email siswa penggantinya. Nah itu itu kami nggak akan sempat untuk mengatur itu. Jadi mohon kalau memang mau diganti, silakan nanti diinformasikan alasan serta serta penggantinya siapa, tetapi menggunakan akun yang sudah dikirimkan sebelumnya. Moga-moga bisa menjawab ya Pak John. Pertanyaan dari Nick, dari deskripsi kakak, apakah kita boleh tab baru untuk memakai online GDB? Boleh, ya. GDB itu seingat saya kan GNU debugger ya. Itu untuk debugging kalau Anda coding di bahasa C. Silakan. Ya. Kemudian dari Julio Gamaliel. Apakah akun lomba di handphone terhubung dengan PC? Saya agak kurang paham pertanyaannya, tapi yang pasti aplikasi atau website untuk mengumpulkan jawaban itu bisa dibuka di handphone maupun di PC. Yang penting ada browser.
Jadi tampilannya sudah mobile friendly, Anda boleh mengerjakan di handphone. Ya. Nah, apakah terhubung dengan PC? Tidak, karena kan tadi ada aturan bahwa hanya satu komputer yang bisa login pada satu waktu. Jadi misalkan Anda sudah login di handphone, kemudian Anda login di PC, maka yang di handphone akan otomatis terlog out. Seperti itu. Jadi ya dilihat dari sisi lain terhubung dalam arti kalau Anda sudah mengerjakan 10 soal di handphone, itu nanti akan tersimpan di server dan pada saat Anda pindah ke PC itu juga akan terbawa ke PC jawaban-jawabannya. Kemudian dari Reynard Ken, mengenai contoh soal yang tahun-tahun sebelumnya, saya hanya bisa akses yang 2017 dan 2021. Bagaimana cara akses tahun yang lain? Nah, kalau di situ tidak ada, berarti memang tidak ada ya, kita tidak sediakan. Tapi sama-sama aja ya. Dan kurang lebih sama ya modelnya ya, gitu. Ya, jadi kalau saya boleh saran sih berlatih untuk ininya aja, logiknya aja ya. Karena soalnya ya makin banyak. Ini bukan soal pengetahuan yang kayak makin banyak contohnya makin mampu gitu, enggak juga sih gitu ya. Oke, oh ini dari Pak Remon ya, sudah terima WA-nya, nanti akan dibantu Pak Remon ya Pak John. Oke, terima kasih. Dari Joshua Cristiano, untuk babak final sistemnya seperti apa? Detailnya ada di Juknis, yang bisa nanti dibaca di webpage, ada linknya. Kurang lebih final itu nanti hanya 5 tim, dan dilakukan dengan Zoom. Akan diberikan sebuah case, di mana nanti Anda harus menyelesaikan case tersebut, dan dipresentasikan kepada ketiga dewan juri. Ya, jadi jurinya nanti ada 3, Anda presentasi, ada tanya jawab, dan juri akan menilai siapakah yang layak menjadi juara 1 di CHIPS 2023, seperti itu. Dari Tan William, permisi bertanya. Sebentar. Berapa peserta yang lolos ke babak 2 dan final? Nah, itu nanti bisa dilihat di Juknis ya. 20 dari babak 1 diambil 20, dari babak 2 diambil 5. Ya, seingat saya. Kalau saya salah, acuan ke Juknis. Ya. Dari babak pertama, ini sudah ya, pertanyaan dari Aaron AP sudah terjawab. Untuk babak kedua, berapa banyak orang tim yang tersisa? Mungkin kayaknya lebih menarik saya menjawab hadiahnya nih. Hadiahnya, kalau yang masuk final semua dapat hadiah ya. Semua dapat hadiah. Pokoknya 5 orang pasti dapat hadiah. Itu. Untuk yang mengerjakan, jadi yang hadir nanti hari Sabtu dan submit jawaban itu akan mendapatkan sertifikat. Ya, moga-moga saya tidak salah. Tadi saya udah paling teknisnya tadi pagi. Kemudian 20 besar ya, itu jadi yang lolos babak 1, 20 besarnya itu dapat souvenir nanti, souvenir dari sponsor. Tadi mungkin yang nunggu lebih awal itu ada tampilan dari On Games, nanti salah satu souvenirnya dari On Games ya, bukan tahu bulat. Kalau tahu kan murah ya. Sebentar, tadi sampai mana ya? Oke, apakah soal hanya bersifat thinking computation, tepatnya computational thinking ya. Jadi ya, jadi jenisnya nanti silakan siswanya sekali lagi mencoba, kalau bisa dari hari ini mencoba sistem uji cobanya ya. Di situ ada uji coba 5 soal. Ya, jadi ke 20 soal nanti di babak 1 itu akan bentuknya akan mirip sekali seperti itu ya. Jadi pilihan ganda, computational thinking, ada algoritmnya tadi ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Husnul. Kemudian pertanyaan dari Julio Gamaliel, apakah peserta lomba bisa sendiri? Nah, sebenarnya bisa. Saya nggak tahu ini Julio mendaftarnya kemarin 1 peserta atau 2 peserta. Tapi kalaupun 1 peserta nggak masalah ya. Kalau 1 peserta tidak masalah. Permisi Kak, mau tanya dari Nathan Lee, untuk pengerjaan soal lomba, apa saja yang tidak diperbolehkan penyebab diskualifikasi?
Waduh, kalau disebutkan semua kayaknya baru beres besok ya. Mungkin kalau ada yang tidak yakin, gini, jadi Nathan, itu sebenarnya guidelines-nya ada di Juknis, ya. Tidak mungkin kami menyebutkan satu persatu, ya. Yang pasti intinya adalah jawaban yang Anda kumpulkan itu adalah hasil pemikiran Anda sendiri dan anggota tim Anda. Jadi siswa berdua. That's it, guidelines-nya sih sebenarnya ya. Kalau Anda dibantu oleh orang lain, ya, nah itu bisa dianggap sebagai kecurangan, gitu. Karena kan ini lomba untuk siswa SMA dan sederajat, ya artinya levelnya untuk level SMA kita berusaha fair untuk semua ya. Jadi kalau SMA ya lawan SMA lagi gitu ya. Jangan bawa-bawa Einstein untuk membantu Anda gitu. Ya. Dari Tan William, tadi web lombanya di mana? Mungkin saya ketik di sini aja ya. Jadi pusat informasinya ada di webpage yang akan saya berikan di sini. https://informatika.unpar.ac.cips ya. Salah. Ke everyone. Nah, moga-moga nggak salah nih. Jadi, bentar, tadi sampai mana ya? Web lombanya. Nah, Tan William, web lombanya ada di Juknis ya. Jadi, pointernya ke webpage yang saya ketikkan itu. Di situ ada link ke Juknis. Ya, nanti ada link ke recording video recording ini nanti akan diupload ke YouTube juga. Nanti bisa lihat di YouTube. Di awal-awal saya jelaskan cukup lengkap di situ, ya. Kemudian dari Nick, jika boleh tanya soal logiknya bagaimana, Kak? Nah, ini sebenarnya agak sulit juga kalau saya jawab, saya jelaskan. Jadi silakan langsung aja dicoba login ke sistem lombanya tadi itu, ya. Dicoba login dengan username dan password. Di situ ada uji coba. Nah, soal logiknya yang kayak begitu, di 5 contoh soal itu. Baik, dari Nathan Lee, takutnya penggunaan suatu alat ternyata dianggap curang, Kak, karena tadi ada banyak juga alat yang diperbolehkan. Alat apa ya? Oh, iya, Excel. Ya, kalau mungkin kembali lagi guidelines-nya adalah hasil pemikiran Anda ya, dan rekan tim Anda. Kalau Excel itu kan kayak kalkulator sebagai membantu Anda ya, gitu. Mungkin yang ditunggu-tunggu dari tadi yang belum disebut adalah ChatGPT ya. ChatGPT nggak boleh ya, karena Anda itu bukan hasil pemikiran hasil pemikiran Anda, tapi hasil pemikiran kolektif dari orang-orang yang ada di dunia internet sana, gitu ya. ChatGPT nggak boleh, dan tim soal juga sudah mempersiapkan akan hal itu. Ya, jadi kerjakan, jujur itu juara. Ya. Dari Nick lagi, logiknya latihan bisa di mana aja, Kak? Di contoh soal tadi, ya. Jadi silakan nanti login. Kemudian di Bebras bisa juga nggak ya? Kita sekalian promosi aja Bebras. Oke, ya sudah. Logik dari contoh soal tadi lah ya, contoh soal tadi ya, atau mungkin googling lah ya. Jika kita mencari jawaban di Google, dari Julio, jika kita mencari jawaban di Google, apakah diskualifikasi? Ya ini ya dan tidak, karena memang tadi juga sudah disebutkan ya sama Pak Husnul. Bahwa ini soal bukan jenis soal yang bisa di googling ya. Jadi kita nggak nanya tahun kemerdekaan Indonesia kapan gitu, bisa cari di Google. Tapi nanti Anda dikasih angka-angka, anggaplah soal matematika, kalkulus, kan Anda nggak bisa cari jawabannya di Google. Ya, gitu. Jadi boleh kalau cari di Google, kalau ada gitu. Ya. Dan tapi jangan dimanfaatkan, misalkan
Yang satu naruh di Google Docs, yang satu buka Google Docs temennya gitu. Nah, itu kan melanggar yang tadi saya katakan, bukan hasil pemikiran Anda sendiri. Jadi apapun yang Anda jawab itu hasil pemikiran Anda dan rekan tim Anda. Selama itu tidak dilanggar, saya rasa akan cukup aman. Anda mau cari di Google, cari di Bing, cari di mana, itu nggak masalah. Ya, kakak dari Nick, kakak jadi screenshot soal tidak boleh ya? Saya nggak ngerti pertanyaannya sih. Screenshot soal boleh aja sih. Silakan, asal tidak disebarkan ke apa, ke tim yang lain nggak masalah sih, di screenshot silakan. Dari Malendra, SMKN 2 Bandung, apabila hanya sebagai referensi apakah boleh? Boleh saja, karena ini pilihan ganda sih. Ya, kalau untuk referensi Anda mau cari, mau pakai Excel, silakan. Ya, gitu. Soal sudah dibuat sedemikian rupa, nanti Anda silakan cek di uji coba itu. Soalnya memang nggak akan bisa cari di Google. Ya. Dari Sindu, kalau misal selama pengerjaan ada kendala chat, kemana yang responsif? Tidak ada yang bisa dijamin responsif. Tadi sudah nanti dibaca juga di Juknis, ya, juga sudah ditambahkan bahwa selama pengerjaan kita fair ke semua, tidak ada klarifikasi soal. Ya, kalau memang amit-amit ya ada gangguan, misalkan di sini ada gempa bumi, lalu servernya mati gitu. Nah itu nanti kita akan putuskan itunya gimana ya. Tapi kalau seandainya nih ya, terutama untuk Sindu, misalkan servernya nggak bisa dibuka, coba dulu pakai internet yang lain karena belum tentu itu masalah server di sini. Jangan sampai Anda internet mati terus menyalahkan kita, ternyata kita di sini nggak ada masalah gitu ya. Jadi tidak ada, karena kita ada 192 peserta, kita nggak mungkin bisa menjamin responsif satu persatu ya. Kalau mau chat silakan ke ke hotline yang ada, sudah diberikan ya nomor WA-nya, tapi tidak dijamin akan dijawab dengan cepat. Untuk ini karena sudah agak sore ya, untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan nanti saya refer untuk melihat rekaman aja ya, mohon maaf, dari Man IC, uji coba soal ada di mana nanti tolong dilihat di YouTube. Oke, dari Nathan Lee, jika teammate saya bisa hadir tetapi tidak bisa hadir pada tanggal 28 Oktober, jadi babak 1 digantikan babak 2. Itu nanti, jadi kalau tadi kan babak 1 udah mau berubah ya, kalau ini babak 1 terus babak 2-nya tidak bisa hadir. Sorry, echo ya. Oke. Nanti di WA dulu aja deh, kita lihat case by case ya, gitu. Karena ini babak 1 aja belum mulai kan, gitu. Nanti kalau udah babak 1 lolos, mau digantikan coba di WA. Nanti kita lihat case by case. Gitu ya. Tidak boleh, harus sama. Oh, karena teammate ya. Ya, karena teammate. Oke. Maaf, saya koreksi ya. Jadi jika tidak bisa hadir, tidak boleh. Ya, jadi yang babak 1, babak 2 sampai final harus sama. Kalau tidak hadir, ya salah satu yang hadir. Ya, jadi seperti itu biar fair untuk semua ya. Dari Reynard Ken, untuk soal uji coba memang belum muncul ya. Nah, ini mestinya sih sudah muncul. Kalau boleh sih nanti open mic aja, terus kalau bisa share screen untuk kita coba lihat sama-sama, begitu Reynard? Lalu ada laporan juga dari YDAL ya, maaf. Sedikit telat ketika coba login tidak ada muncul course untuk uji coba. Nah, ini karena sudah ada udah ada 2, mungkin saya minta bantuan tim teknis bisa coba bisa nggak ya kita login sebagai salah satu siswa gitu. Harus bikin akunnya. Oke. Kalau YDAL, apakah kamu bisa open mic atas nama YDAL? Mungkin langsung ditunjukkan aja biar kita bisa lihat sama-sama. Hah? Siapa? YDAL.
Ya, YDL, kendalanya seperti apa? Saya udah coba login di website. Boleh lebih keras? Saya sudah mencoba login kan di bagian website yang harus dicoba apa namanya diganti passwordnya itu. Tapi pas saya coba login nggak ada muncul course buat uji cobanya Kak. Oke, jadi sudah berhasil login, sudah masuk, tetapi tidak ada course untuk uji coba. YDL, apakah dimungkinkan untuk share screen? Sebentar Kak. Ini saya di laptop tapi zoomnya di HP. Oh, oke. Kalau gitu coba saya yang share screen deh. Saya coba pandu dari sini ya. Kepada semua juga. Layar saya moga-moga sudah terlihat. Hah? Terus udah kan? Udah. Oke, saya coba log out dulu ya. YDL. Saya login. Setelah login, memang halaman pertama adalah kalender seperti ini. Jadi tidak langsung muncul. Nah, apakah YDL bisa masuk ke My Courses, kemudian masuk ke uji coba babak 1? Nah, apakah bisa? Kosong Kak. Oh, oke. Mohon maaf. Ya, 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 betul, betul. Ya, ya, kesalahan di sisi kami. Terima kasih. Jadi ya, ini saya harus unhide dulu ya. Gimana unhide? Baik Kak. Itu course visibility. Di course setting. Setting. Ini ya. Oh, oke, oke, oke. Ya. Boleh di-refresh YDL? Baik Kak, sudah muncul. Sudah muncul ya. Terima kasih YDL sudah menyelamatkan 191 tim lainnya. Baik Kak, sama-sama. Ya. Oke. Yang lain silakan di-refresh lagi ya. Tadi sudah ternyata ada masalah memang. Mohon maaf. Kak, jikalau salah satu tim anggota kita tiba-tiba mengalami musibah, apakah bisa susulan? Tidak ada susulan, mohon maaf ya. Jadi tolong juga dituliskan di juknis bahwa tolong Anda mengantisipasi ya. Gitu. Kemudian ada juga yang bertanya dari Labski tidak muncul, tolong di refresh dulu ya. Oke. Kak, saya udah gak login dan nggak muncul course uji cobanya. Di sini juga ada tulisan edit mode student, biasanya nggak ada edit mode. Kenapa dia ada ya? Dia ada katanya. SMK Labski, SMA Labski, apakah boleh boleh open mic? Dimungkinkan tidak? Oke, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin jawabannya untuk SMA Labski tidak ini ya, tidak apa namanya. Silakan di refresh lagi ya kalau tidak muncul ya. Gitu. Ya, untuk edit mode diabaikan saja. Untuk Julio Gamaliel, apakah semua soal di lomba hanya algoritma dan soal logika? Nah, ini tadi sudah dijawab, jadi nanti mohon lihat rekaman. Format untuk penamaan Zoom babak final apa dari Josh Christmas? Kita belum atur, kita belum atur. Nanti kita atur untuk 5 peserta yang masuk final ya, Josh. Gitu. Saya doakan Josh masuk final sehingga bertanyanya tidak sia-sia. Amin, Pak. Ya, oke. Makasih, Josh. Jika satu anggota tim mengalami musibah tidak bisa susulan, tidak bisa, mohon maaf ya. Jadi kita memang sistemnya satu kali saja, ya. Jadi mohon dipastikan untuk sehat di hari H ya. Baik, ini kalau di chat sudah habis. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Tidak ada ya? Oke. Oh, ada yang baru masuk. Oh, ada lagi ini. Untuk rekaman TM hari ini ada, nanti akan diupload ke YouTube, nanti linknya akan dimasukkan ke webpage juga. Oke, nah ini untuk IV. Username dikirimkan ke email ya, yang punya kami tidak ada. IV boleh dipastikan itu dikirimkan ke siswa peserta pertama. Emailnya apa? Mungkin bisa diketik atau ke chat aja ya. Oke, untuk IV semua untuk IV itu username-nya dikirimkan ke email peserta pertama. Tolong dicek dulu di spam folder, dicek dulu. Kalau tidak ada, bisa menghubungi WhatsApp hotline ya ke Pak Kinan ya. Nanti dicek lagi, gitu. Semua username langsung ke satu siswa, ya. Jadi dalam kelompok satu ini aja, satu username aja, ya. Nanti dibaca lagi juknisnya ya. Dari Nick, untuk lomba hari Sabtu, apakah perlu join Zoom? Tidak. Ya. Gitu. Baik. Mungkin saya tunggu beberapa menit lagi, maksimal pukul 16 ya, kayaknya sudah sore juga. Apakah masih ada pertanyaan? Dari Julio, jika ingin melihat peraturan lomba secara lengkap, ada di webpage dan di Juknis ya. Nanti lihat rekamannya, tadi saya sampaikan di awal. Ya. Yang dilarang pun tadi juga sudah disebutkan, jadi nanti mohon lihat di rekaman. Masih ada mungkin? Oke. Moga-moga sudah jelas semua. Selamat bertanding hari Sabtu. Oke, dari Moses izin bertanya, apakah ada informasi berapa soal pilihan ganda? Tadi sudah disebutkan, jadi nanti mohon dicek lagi di rekaman ya, atau di Juknis juga ada. Ya, silakan baca Juknis. Jadi saya mulai tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di Juknis dan sudah disebutkan di rekaman. Baik, terima kasih. Ada yang menjawab. Bagaimana? Terima kasih Bri sudah membantu menjawab. Apa itu? Baik, saya doakan semoga sukses nanti. Kalau bisa semuanya masuk final, sayangnya nggak bisa, tapi semoga mendapatkan hasil yang terbaik di babak penyisihan babak 1 nanti. Ya, kalau Anda tidak lolos pun juga jangan berkecil hati. Saya harap Anda bisa mendapatkan manfaatnya juga, berlatih algoritma, problem solving, computational thinking. Ya, gitu. Saya mute dulu deh ini. Bukan Moses. Oh, oke. Ya. Ini saya tutup atau bisa ya? Oke, terima kasih sekali lagi. Buah kedondong, buah mangga. Terima kasih dan sampai jumpa.